Nahdlatul Ulama atau NU adalah organisasi Islam terbesar di Indonesia yang berpegang kepada ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. NU dikenal memiliki sistem keilmuan yang kuat, terutama melalui pendidikan pesantren. Namun dalam perkembangannya, pengaruh tasawuf dalam tradisi keilmuan NU tidak selalu membawa dampak yang positif. Tasawuf yang awalnya dimaksudkan sebagai cara untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penyucian jiwa, dalam beberapa kasus justru menjadi penyebab berkembangnya praktek-praktek yang menyimpang dari ajaran Islam yang murni. Beberapa ajaran ulama tasawuf yang masuk ke dalam sistem keilmuan NU mengandung unsur-unsur yang bertentangan dengan prinsip tauhid, syariat, dan metode ilmiah dalam memahami agama. Pembahasan kali ini akan mengupas secara mendalam bagaimana pengaruh buruk ulama tasawuf dalam tradisi keilmuan NU, termasuk dalam aspek akidah, metode pendidikan, dan praktek keagamaan. Bagi teman-teman sekalian yang penasaran dengan kelanjutan dari pembahasan video kali ini, maka tonton terus video ini hingga selesai agar kita menemukan fakta yang sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rio Meliadi di channel Manhaj Dakwah. Pada episode kali ini kita akan membahas pengaruh buruk tasawuf dalam tradisi keilmuan NU. Salah satu dampak negatif terbesar dari pengaruh ulama tasawuf dalam tradisi keilmuan NU adalah munculnya konsep-konsep akidah yang bermasalah. Beberapa ajaran tasawuf yang telah bercampur dalam tradisi NU justru melemahkan pemahaman tauhid yang benar. Seperti yang pertama, konsep wahdatul wujud. Wahdatul wujud adalah konsep yang berkembang dalam tasawuf falsafi, terutama melalui ajaran Ibnu Arabi. Konsep ini mengajarkan bahwa semua makhluk adalah manifestasi dari Allah dan tidak ada perbedaan antara khalik dan makhluk. Pengaruh konsep ini masih terasa dalam beberapa tradisi keagamaan NU seperti penggunaan syair-syair sufi yang mengandung unsur penyatuan makhluk dengan Allah. Keyakinan bahwa wali-wali tertentu memiliki derajat spiritual yang hampir setara dengan Allah. Jika berlebihan dalam memuliakan wali hingga pada batas kultus individu. Dalam Islam, konsep ini sangat berbahaya karena dapat mengarah kepada syirik, yaitu menyamakan makhluk dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kultus ulama dan wali. Salah satu warisan negatif dari ajaran tasawuf adalah munculnya sikap berlebihan dalam mengagungkan ulama dan wali. NU sebagai organisasi yang sangat menghormati ulama dan habaib terkadang tidak bisa mengontrol pengkultusan ini. Beberapa bentuk kultus yang berkembang di kalangan NU akibat pengaruh tasawuf ialah anggapan bahwa doa dan restu dari kiai ataupun wali lebih menentukan daripada usaha pribadi. Keyakinan bahwa wali-wali tersebut memiliki kekuatan supranatural dan dapat mengabulkan segala macam doa. Praktek meminta berkah dari benda-benda peninggalan ulama seperti peci, sorban, atau air bekas wudhu. Padahal dalam Islam sendiri keberkahan hanya berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dari benda-benda tertentu. Teman-teman sekalian, tradisi keilmuan NU yang dipengaruhi oleh ulama tasawuf sering sekali lebih menekankan aspek spiritual daripada metode ilmiah dalam memahami agama. Yang pertama, seperti kurangnya sikap kritis dalam menerima ajaran ulama. Di banyak pesantren NU, ajaran kiai dan ulama dianggap sebagai sesuatu yang harus diterima tanpa banyak pertanyaan. Ini merupakan warisan dari sistem tasawuf yang menekankan fanatisme terhadap guru. Murid harus tunduk sepenuhnya kepada mursyid. Akibatnya, santri dilarang mempertanyakan ajaran
yang diberikan oleh gurunya, meskipun ajaran tersebut tidak sesuai dengan dalil yang kuat. Kitab-kitab yang diajarkan lebih banyak bersifat dogmatis daripada analitis. Metode diskusi ilmiah yang berbasis dalil sering sekali diabaikan, digantikan dengan kata kiai sebagai dalil utama. Sikap seperti ini, teman-teman sekalian, menyebabkan banyak santri NU tumbuh dalam lingkungan yang kurang kritis dan sulit menerima pandangan yang berbeda, terutama dari ulama di luar NU. Di banyak pesantren NU, kitab-kitab tasawuf seperti Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali dan Al-Hikam karya Ibnu Athaillah diajarkan secara mendalam. Meskipun kitab-kitab ini memiliki banyak manfaat dalam pembentukan akhlak, tetapi ada beberapa dampak negatif. Seperti santri lebih banyak diajarkan tentang kesabaran dan kepasrahan, tetapi kurang dididik untuk berpikir mandiri dan inovatif. Terlalu menekankan konsep zuhud hingga mengurangi semangat dalam mencari ilmu dunia dan berkompetensi dalam kebaikan. Kurangnya fokus dalam memahami Al-Quran dan hadis secara langsung karena lebih banyak mendalami syair-syair tasawuf. Ini yang menarik teman-teman sekalian untuk kita bahas. Pengaruh ulama tasawuf dalam tradisi keagamaan NU juga menyebabkan berkembangnya praktek-praktek yang tidak memiliki dasar kuat dalam Al-Quran dan Sunnah, seperti yang pertama, tahlilan dan kirim doa yang berlebihan. Salah satu praktek yang berkembang di NU adalah tahlilan dan tradisi kirim doa untuk orang yang sudah meninggal dunia. Dalam Islam sendiri, mendoakan orang yang sudah meninggal memang dianjurkan. Namun, dalam prakteknya tradisi ini sering sekali berubah menjadi ritual yang lebih menekankan unsur sosial daripada nilai ibadah. Keyakinan bahwa tanpa tahlilan arwah orang yang meninggal tidak akan mendapat pertolongan. Masyarakat lebih sibuk dengan biaya dan persiapan acara tahlilan daripada fokus pada doa yang tulus. Konsep ini sangat dipengaruhi oleh tasawuf yang menekankan ritual-ritual spiritual sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, teman-teman sekalian, ziarah kubur yang berlebihan. Ziarah kubur adalah ajaran yang dianjurkan dalam Islam, tetapi dalam prakteknya NU, pengaruh tasawuf sering sekali menyebabkan keyakinan bahwa doa di makam wali lebih mustajab daripada di masjid. Adanya keyakinan bahwa wali tertentu bisa menjadi perantara antara manusia dan Allah. Praktek tabaruk yang sering sekali melampaui batas, seperti mengusap batu nisan untuk mendapatkan berkah. Semua ini adalah warisan dari ajaran tasawuf yang berkembang di dunia Islam dan masih bertahan dalam praktek keagamaan NU. Dari pembahasan di atas jelas bahwa pengaruh ulama tasawuf dalam tradisi keilmuan NU tidak selalu membawa dampak yang positif. Beberapa efek negatif yang muncul di antaranya, yang pertama, penyimpangan akidah seperti konsep wahdatul wujud dan kultus wali. Yang kedua, metode pendidikan yang kurang ilmiah dengan lebih menekankan fanatisme terhadap ulama daripada pemahaman berbasis dalil. Yang ketiga, tradisi keagamaan yang menyimpang seperti tahlilan dan ziarah kubur yang berlebihan. Oleh karena itu, teman-teman sekalian, diperlukan upaya serius untuk membersihkan tradisi keilmuan NU dari unsur-unsur tasawuf yang tidak sesuai dengan ajaran Islam yang sesungguhnya. NU sebagai organisasi yang besar seharusnya lebih fokus dalam mengajarkan Islam yang berbasis dari Al-Quran dan Sunnah, bukan semata-mata tradisi turun-temurun yang tidak memiliki landasan kuat dalam agama. Semoga dengan sedikit penjelasan ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, dan apabila channel ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, silakan subscribe dan share. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.